Selamat datang pemirsa ke Business Inspiration. Saya Coach Cynthia, firm owner dari Action Coach South Jakarta. Dan seperti biasa kami di Business Inspiration menghadirkan narasumber yang akan sharing tentang strategi yang membuat dia sukses dan juga mindset dan pola pikir yang membawa mereka ke sana. Jadi di show ini kita akan mendapatkan insight dari real people, real businesses, and real inspirations. Hari ini kita mengundang narasumber Bapak Mukhlis Yusuf ya dari Direktur Utama dari Antara News yang akan men-sharing kita sebuah topik namanya It's Lonely at the Top or Is It? Ya, apakah benar-benar sebagai Direktur Utama atau CEO Anda harus merasa lonely pada di atas karir Anda ataukah ada cara lain ya. Sedikit tentang Bapak Mukhlis sebagai Direktur Utama Antara News, lahir di Banten ya. Iya, Pandeglang. Pandeglang ya. Okay. Dan sudah menjabat sebagai CEO dari Antara News sejak Oktober 2007. Ya. Dan juga sempat menjadi presiden dari organisasi news agency di Asia Pasifik. Ya. Masih Pak atau baru selesai? Baru selesai 2010 November ya. Kemarin ya. I see. Okay. So Pak, boleh cerita sedikit nggak tentang diri Anda dan how do you see your role sebagai seorang direktur utama? Pertanyaan menarik dan saya yakin itu menjadi pertanyaan bagi semua orang yang merasa dirinya menjadi bos bagi dirinya sendiri, yang menjadi pimpinan bagi dirinya sendiri. Kata-kata dan tindakan adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan konsisten oleh siapapun. Tidak harus oleh para CEO, tapi oleh seluruh insan yang ingin hidupnya mulia, yang ingin hidupnya bernilai. Bagi saya tentu saja Mbak Cynthia, hidup ini kan sebuah proses ya, untuk bisa mengeksplorasi diri. Dan saya merasa pada titik ini, ketika dalam tugas yang disebut sebagai CEO, tugas untuk bisa memimpin organisasi, yang juga merupakan tugas untuk memimpin diri sendiri. Jadi saya tidak merasa sendirian, makin banyak bergaul, makin banyak melakukan interaksi dengan seluruh kawan-kawan di perusahaan kami, LKBN Antara, kantor berita nasional satu-satunya milik negara Republik Indonesia ini, makin hari makin banyak teman. Dan itu saya rasakan di dalam keseharian profesi maupun hubungan-hubungan yang sifatnya personal dengan seluruh karyawan saya, dengan seluruh mitra-mitra bisnis, dengan seluruh pelanggan-pelanggan, dan seluruh supplier-supplier. They are friends. Dan setiap hari dengan komunikasi yang dibangun interaktif, komunikasi yang dibangun karena memang kita ingin sama-sama membangun sebuah ekosistem baru dalam kehidupan yang didasarkan pada trust dan friendship. Rasanya tiap hari adalah pertemanan baru. Seperti pada hari ini dengan Mbak Cynthia, dengan seluruh pemirsa QTV dimanapun berada. Wow, ya seperti kesan saya pertama Pak, kalau waktu pas ketemu Anda itu, you have something different, you have a different aura Pak ya. I think itu your humility ya, humbleness ya, dan juga keinginan untuk terus belajar dan terus menjadi seorang role model untuk anak buah Anda dan juga society Anda. Menurut Anda apakah itu direktur utama itu mesti seperti itu? Tugas utama dari seorang direktur utama adalah to lead organization, memimpin organisasi, menunjukkan dan bersama-sama dengan orang-orang yang dipimpinnya kemana organisasi sedang melangkah. Tugas utama yang paling besar adalah kemana kita melangkah. Sebab ketika sudah dipahami oleh setiap orang tujuan, ya kita sebut, banyak yang mengatakan itu sebagai visi. Pertanyaan kedua adalah posisi kita di mana hari ini? Where are we now? Posisi hari ini kita di mana? Dan seberapa jauh posisi hari ini dengan tujuan yang kita ingin capai? Baru pertanyaan yang ketiga adalah melakukan fungsi-fungsi sebagai CEO, sebagai leader, untuk memastikan proses berjalan seperti yang kita harapkan sampai pada tujuannya bersama orang-orang yang kita pimpin. Jadi Mbak Cynthia, ini bukan pekerjaan, ini bukan perjalanan pribadi, ini bukan sebuah perjalanan pribadi, ini adalah perjalanan bersama orang-orang yang dipimpinnya. Bila demikian berarti fungsi mengkomunikasikan mau kemana kita melangkah adalah pekerjaan utama seorang CEO. Yeah. Kemudian yang kedua adalah menyadari semua orang bahwa kita hari ini terus melangkah. Mbak Cynthia, gak ada yang kebetulan. There is no coincidence. Gak ada yang namanya luck, kecuali melakukan itu dengan terus-menerus.
terus-menerus pada langkah yang ketiga tadi, terus-menerus. Jadi kalau ada para pemimpin termasuk saya pernah mengeluhkan kenapa eksekusi tidak berhasil. Pertanyaan itu harus dijawab dengan apa yang saya lakukan salah. Apa yang saya lakukan belum seharusnya saya lakukan, yang seharusnya lebih baik. Tidak mungkin. Albert Einstein mengatakan adalah sebuah hal yang gila mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Jadi kalau outputnya ingin berbeda, maka effortnya juga harus berbeda. Kalau outputnya ingin lebih, maka effortnya juga harus lebih. Jadi Mbak Cynthia, let's do the best dalam semua ikhtiar, dalam semua profesi. Orang Arab mengatakan manjada wajada. Siapa yang giat, itu yang berhasil. Teman-teman saya mengatakan there is way, there is a will, there is a will, there is a way. Ada jalan, di situ ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi Mbak, dimanapun di belahan dunia ini, di Timur Tengah, di masyarakat Amerika Utara sana, di Indonesia, dimanapun dalam kehidupan yang universal ini, tidak mungkin kita mengharapkan hasil yang berbeda kalau kita melakukan hal yang sama setiap hari. So, lakukan yang lebih baik dalam ikhtiar. Karena kemudian akan menghasilkan yang lebih baik dalam hasil. Saya yakin keyakinan ini juga dimiliki oleh seluruh pemirsa QTV. Keyakinan ini juga dimiliki oleh Mbak Cynthia. Makanya hari ini hadir di sini. Dan tidak mungkin juga kebetulan kalau Mbak Cynthia ketemu dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama. Dan makin hari saya menemukan makin banyak rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia yang memiliki keyakinan itu. Tidak mungkin kita menunggu hasil yang berbeda dan berubah tanpa melakukan apa-apa. Just do it. Lakukan terus-menerus. Saya yakin itu Mbak Cynthia. I think that's very good Pak, because itu yang kadang-kadang kita juga perlu inspirasi seperti itu untuk mengingatkan kita kembali lagi, just do it, where there's a will there's a way, and then there's your way and everybody else's way. Jadi pada saat nanti kita kembali Pak setelah jeda satu ini, kita akan bahas sedikit tentang your way, because tadi Anda bilang saya menganggap diri saya sama karyawan saya dan semua tim saya adalah teman. Of course you know that itu ada CEO lain juga menganggapnya bukan dengan cara teman, right? Mungkin saya bos, Anda karyawan, dan berbagai macam way, Pak. Why did you choose your way? Nanti simpan dulu jawabannya, baik. Ya. Makasih. Dan kita tunggu yang satu ini. Silakan kembali dan kita bertemu kembali di Business Inspirations.